Nama saya Samuel Gerard Silitonga dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan hamba. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sebelum kita berbicara mengenai pelayanan, mari kita renungkan dulu apa itu hamba dan mengapa kita harus melayani, serta bagaimana untuk dapat dipakai Tuhan secara efektif. Ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih kita bisa dipanggil sebagai hambanya dan layak sebagai pelayanannya. Oke, kemudian kita lanjut ke beberapa tanda-tanda yang membuktikan bahwa kita itu adalah manusia yang layak dipanggil sebagai hambanya dan pelayanannya. Yang pertama itu adalah man of prayer. Ini adalah orang yang suka berdoa. Karena orang yang suka berdoa itu dapat lebih dekat dengannya, karena kita bisa langsung berbicara ke hadapannya, karena kita bisa berkontak dengan dia juga. Kemudian ada man of faith, diperlukan iman yang besar untuk melayani orang-orang. Dan man of word, orang yang menjaga perkataan-perkataan kita, mengeluarkan segala perkataan-perkataan yang berkenan di hati Tuhan, seperti membaca dan merenungkan firman, serta membawanya kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, dan hal itu berbanding lurus dengan iman kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan berfirman kepadanya. Men that are filled with Holy Spirit, orang yang dipenuhi kuasa Roh Kuduslah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Mustahil kita melayani dengan pimpinan di diri kita sendiri, dan kita berharap pelayanan kita akan efektif. Kita perlu kuasa dan tuntunannya. Dengan segala tanda-tanda itu, pasti adanya tantangan yang dapat menghalangi kita sebagai hamba dan pelayanannya tuh, seperti kepahitan dan kebencian. Contohnya tuh seperti toko Kain. Itu adalah toko pertama yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Salah satu sifat-sifatnya itu seperti kemunafikan, iri dan cemburu, serta kemarahan. Tuhan Yesus, kita melihat sifat Yesus seperti yang ditemukan dalam ajarannya tuh, terbesar di kerajaan, dan juga di bagian Filipi pasal 2, di mana Paulus berbicara tentang pikiran Kristus. Mari kita lihat melalui poin-poin sebagai preview. Ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah pelayanan. Yang terbesar harus menjadi pelayanan dari semua. Kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain. Ketiga, contoh. Anda harus hidup dan memimpin dengan memberi contoh. Keempat, rendah hati. Rendah hati, hidup jujur, bersikap jujur tentang diri kita sendiri juga. Hidup tanpa kepura-puraan atau tanpa kemunafikan. Kelima, sebagai seorang anak. Anak yang rendah hati, anak yang tidak menipu, dan anak yang tidak mengancam. Keenam tuh, sebagai orang yang lebih muda. Ini berarti memahami bahwa kita akan selalu menjadi orang-orang yang kurang beruntung, dan juga berarti cahaya perjalanan. Dan kemudian ada poin 7 dan 8, itu terakhir dan yang terkecil, yang tentu saja sangat mirip, dan itu melengkapi 8 bagian ajaran terbesar di kerajaan. Poin 9, tidak ada paksaan. Yesus tidak memaksa kita. Kita memiliki pilihan yang bebas. Dia membiarkan kita untuk membuat pilihan yang tepat. Poin 10, tidak ada ambisi buta. Yesus tidak didorong oleh ambisi yang buta. Tujuan surgawinya hanya bisa dicapai dengan cara surgawi. 11, dia membuat dirinya tanpa reputasi. 12, manusia. Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. 13, Yesus merendahkan dirinya dan taat. Dia taat sampai mati. Yang terakhir itu adalah kematian di kayu salib. Ke-14 poin yang telah kita lewatin ini bukan hanya sifat Yesus, tetapi juga pasti menjadi sifat Bapa, karena Yesus berkata, apabila kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dan Yesus yang datang dan berjalan dalam daging juga menjalani sifat Bapanya ini. Dia taat terhadap ini. Hamba yang menderita. Kita bisa lihat di Alkitab di Yesaya 53 pasal 49 sampai 57 juga, serta ayat pasal 52 yang menceritakan tentang Yesaya berurusan dengan hamba Tuhan
berbicara tentang Mesias. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, penyelamat atau penebus. Dan juga di Yesaya 52, Yesus menunjukkan kepada hamba dan yang menderita. Dan ketika Mesias akan datang, dia akan datang dalam kerendahan hati. Dikatakan bahwa dia akan menderita dengan mengerikan dan ditolak oleh banyak orang. Anjuran kedewasaan. Di sini kita ada seorang penelitian, yaitu Calvary, yang menceritakan tentang seorang kritikan. Banyak orang yang tidak suka dikritik, tapi si peneliti ini mengajarkan bahwa orang Kristen kita ini harus membiarkan orang-orang itu hidup dalam kritikan. Hidup kita berkata dengan jujur, dan juga walaupun itu sahabat, teman, keluarga, kejujuran itu adalah perlakuan yang baik. Kemudian ada lagi beralih ke Galatia 5 ayat 16. Itu adalah bagian kedua dari anjuran untuk maturitas, perubahan kita untuk lebih kedewasaan lagi. Pikiran manusia yang seperti kedanginan atau pikiran duniawi itu tidak menghormati hal-hal dari Tuhan, dan ada permusuhan antara pikiran daging dan Tuhan. Mereka tidak bisa berkomunikasi karena dagingnya mengalahkan mereka. Kemudian ada melengkapi, melindungi. Kita bisa lihat di sini di Efesus pasal 4 sampai 6, serta pasal 4 ayat 8 sampai 10 tentang melengkapi dan melindungi. Seperti kita memiliki sebuah deskripsi oleh Tuhan tentang kehidupan Kristen yang merupakan respon yang layak atas semua yang telah Allah lakukan untuk kita. Memberi karunia ini dijelaskan dan tidak lain adalah Yesus sendiri. Itu di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ini berbicara tentang dia meninggalkan kemuliaan surga, datang ke dunia ini, dan tidak hanya mau datang ke bumi yang jatuh ini, tapi dia rela mati di sini untuk dosa-dosa kita. Dia masuk ke dalam hati bumi, ke dalam Hades itu sendiri, dan dibangkitkan 3 hari kemudian. Dan kemudian setelah semua itu kebangkitan, dia kemudian naik ke surga di mana dia mengatur segala hal. Dan dengan itu kita sudah selaras dengan dia. Jika tidak, kita akan memiliki pemisahan antara apa yang kepala seperti Yesus dan seperti apa tubuh itu kita. Dan jika berpisah, kita akan mengalami hal yang sangat keji, yang sama sekali tidak efektif. Begitu juga yang terakhir ada sukacita hamba. Bisa lihat di sini, itu adalah sukacita adalah sesuatu yang lebih dalam karena memiliki dasar dalam Kristus. Ini memiliki dasar dalam apa yang telah Allah lakukan untuk kita dan apa yang dipikirkan Allah tentang kita dan janji yang telah Allah buat kepada kita. Dan itu karena hal-hal tidak pernah berubah.